Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas fikih kali ini saya akan menjelaskan bab 2 dan bab 3 pada kitab At-Tazkirah Al-Hadramiyah, yaitu buku karangan As-Sayyid Muhammad Ibnu Salim Ibnu Has Al-Alami, yaitu beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Tarim Hadrami. Kemudian pada bab kedua ini kita membicarakan terkait hukum haid, nifas, dan istihadah. Jadi sekilas ketika berbicara tentang haid, kita mulai dulu dari asal usulnya. Haid dikatakan pada kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib pada jilid ketiga halaman 198, dan tentangnya Siti Hawa merupakan perempuan pertama yang mengalami haid. Nah, asal usulnya sendiri berasal ketika Siti Hawa memakan dan menarik buah khuldi. Karena itu Allah SWT berfirman, dikatakan, demi sifat mulia dan agungku, sungguh aku akan menjadikanmu Hawa berdarah sebagaimana kamu menjadikan pohon tersebut bergetah. Oleh karena tindakan Siti Hawa tersebut, Allah memberikan hukuman kepada anak Bani Adam, anak perempuan Bani Adam, yaitu keluarnya darah pada kemaluannya. Nah, kemudian kita beralih kepada bab 2 kitab At-Tazkirah Al-Hadramiyah. Di sini dikatakan, Al-Babusani, Al-Haidu huwa adamu al-khariju minal mar'ati allati balagat tis'a sinina fa'aktharu ala sabilis sihati fi awqatin makhsusatin wa huwa kama fil hadis syai'u katabahu Allahu ala banati Adam, yang artinya haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Dari hadis ini, dari patokan pertama ini, kita dapat mengetahui bahwasannya minimal batasan umur pada haid seorang wanita adalah 9 tahun minimal. Nah, dan hal ini merupakan suatu ketetapan yang secara alamiah telah ditetapkan, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Fatama ra'atil mar'atu allati balagat tis'a sinina fa'aktharu daman minal farji wajib 'alaiha an tamtani'a minas salati was shaumi wa yahrumu 'ala zawjiha wa tuha sawa'un kana ad-damu aswada aw ahmara aw asfara aw bihi qudratun li'unna as-sufrata wal qudrata haidun, yang artinya kapanpun seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih apabila melihat darah dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari sholat dan puasa, dan diharamkan juga kepadanya suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam atau merah atau kuning atau agak keruh, karena warna kekuning-kuningan dan keruh juga termasuk darah haid. Diharamkan juga bagi wanita yang telah menikah yang mengalami haid untuk berhubungan badan atau berhubungan suami istri dengan suaminya. Nah, tanda-tanda dari warna darah haid sendiri itu dapat dipahami dari teks ini adalah berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna merah, berwarna kuning, ataupun agak keruh, itu juga masih merupakan warna haid. Thumma inni istamarra ad-damu yawman wa laylatan ay arba'an wa ishrina sa'atan fa'aktsara tabayyana annahu damu haidin wa inin qata'a qabla mud'i yaumin wa laylatin wa lam ya'ud fi muddati 15 yawman min zuhurihi tabayyana annahu damu fasadin fayajibu 'alaiha qada'u as-salati allati tarakatha wa qada'u as-shaumi allati tarakathu. Kemudian artinya, jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih, berarti itu adalah darah haid. Jika darah berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi dalam waktu 15 hari sejak hari pertama dari keluarnya darah, berarti darah itu adalah darah penyakit. Dengan demikian, ia diwajibkan untuk mengqada sholat yang telah ia tinggalkan, juga mengqada puasa yang telah ia tinggalkan. Dari teks yang telah dibacakan, kita dapat memahami bahwasannya batas minimal haid dapat dikatakan haid apabila keluarnya darah telah keluar selama 24 jam. Kemudian apabila dalam 24 jam selanjutnya darah tidak keluar hingga 15 hari ke depan, itu artinya merupakan darah penyakit. Maka wajib bagi wanita yang ternyata darahnya bukan termasuk ke dalam darah itu untuk mengqada puasa serta sholat yang ia tinggalkan. Amma izan qata'a qabla al-yaumi wal lailati walakinahu ada fil yaumi as-sani aw ma ba'dahu ila tamami
15 يوما وتكملت بالعائد 24 ساعة فالجميع حيض بشرط ألا يزيد الدم على 15 يوما وإلا فتجري فيها أحكام المستحاضة. Yang artinya, adapun jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua atau di hari-hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari dan jumlah hitungan keluar darah itu 24 jam, maka seluruhnya adalah darah haid dengan syarat darah yang keluar ini tidak lebih dari 15 hari. Tapi kalau sudah lebih maka dihukumi dengan istihadah. Dari teks yang telah dibacakan, maka kita dapat pahami juga masih berhubungan dengan teks sebelumnya bahwasannya darah minimal haid batas waktunya adalah 24 jam keluar setelah terus menerus. Nah, apabila setelah 24 jam tetap keluar dan masih dalam rentang waktu 15 hari dan tidak lebih dari 15 hari, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Tetapi apabila darah tersebut telah keluar melebihi 15 hari, maka darah tersebut disebut dengan darah istihadah. Aqallu al-haid yaumun wa lailatun ay miqdaruhuma wa huwa 24 sa'atan ma'attisali ad-damil muqtadi bihaitsu law wudi'at kutnatun aw nahwuha latalawwasat wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman falau naqasat ad-damu an yaumin wa lailatin aw zada ala 15 bilayaliha fa huwa istihadatun. Yang artinya masa haid paling singkat adalah sehari semalam atau 24 jam dan batasannya yaitu 24 jam bila darah itu terus mengalir seperti biasa, yang mana bila diletakkan kapas pada tempat itu akan membekas darah tersebut dan pada umumnya sekitar 6 atau 7 hari dan paling lamanya sekitar 15 hari. Apabila keluarnya darah kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari 15 malam maka itu darah istihadah. Kemudian kita beralih kepada bab nifas. An-nifasu wa adamu al-khariju akiba al-wiladati wa aqallu zamanihi lahzatun wa ghalibuhu 40 yawman wa aktsaruhu 60 yawman falau jawazat ad-damu 60 yawman fa huwa istihadah. Jadi artinya nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak. Masa paling singkatnya hanya sekejap saja. Pada umumnya adalah 40 hari dan paling lamanya 60 hari. Bila darah keluar dari lebih 60 hari maka darah itu adalah darah istihadah. Selanjutnya, aqallu tuhri bainal haddataini 15 yawman bilayaliha wa la hadda li aktsarih falau hadat sab'an wa qata'a ad-damu ashran thumma ada fa huwa istihadatun li'annahu lam yandi bainal haidataini aqallu at-tuhri amma tuhru allazi bainan nifasi wal haidi fa aqalluhu lahzatun wallahu a'lam. Artinya, masa suci paling singkat di antara dua haid. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid itu. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Jadi dari teks ini kita dapat pahami bahwasannya masa suci paling singkat di antara dua haid, yang artinya ketika wanita mengalami haid, kemudian ada yang namanya masa suci, untuk ke haid berikutnya adalah 15 hari 15 malam dan tidak ada batas paling lamanya. Selanjutnya, aqallu tuhri bainal haddataini 15 yawman bilayaliha wa la hadda li aktsarih falau hadat sab'an wa qata'a ad-damu ashran thumma ada fa huwa istihadatun li'annahu lam yandi bainal haidataini aqallu at-tuhri amma tuhru allazi bainan nifasi wal haidi fa aqalluhu lahzatun wallahu a'lam. Artinya, masa suci paling singkat di antara dua haid. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid itu. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkatnya adalah sekejap. Jadi dari teks ini kita dapat pahami bahwasannya masa suci paling singkat di antara dua haid, yang artinya ketika wanita mengalami haid, kemudian ada yang namanya masa suci, untuk ke haid berikutnya adalah 15 hari 15 malam. Al-istihadah hadasun da'imun wa huwa ad-damul khariju fi ghairi ayamil al-haidi wa ghairi ayami an-nifasi awin nakisu ay yaumin wa lailatin fil haidi
Wa hukmul mar'ati al-mutahadati annaha tahiratun fatajibu 'alaiha as-salatu was-shaumu wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Kemudian artinya, istihadah adalah hadas yang terus-menerus, yaitu darah yang keluar di luar masa haid dan di luar masa nifas atau yang kurang dari sehari semalam di masa haid. Hukum wanita istihadah, ia suci dan diwajibkan atasnya untuk sholat dan puasa, dan juga suaminya boleh untuk menggaulinya. Jadi, perbedaan antara haid dan nifas yang telah dibahas di sebelumnya dengan istihadah adalah hadas yang terus-menerus, tapi berupa darah yang keluar di luar masa haid dan juga di luar masa nifas, atau kurang dari 24 jam. Nah, hukum wanita yang mengalami istihadah, ia adalah suci. Jadi wajib bagi wanita yang mengalami darah istihadah, meskipun mengeluarkan darah, tetap melaksanakan sholat dan berpuasa wajib atau sunnah. Dan juga untuk suami yang sudah bersuami istri, diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Wajibu 'alaiha iza aradati as-salata an taghsila farjaha wa tahshuwahu binahwi qutnatin wa ta'sibahu bi firqatin illam ta'azza bihima wa la yajibu 'alaiha al-hashwu illa inih tajat ilaihi wa kanat ghairu sha'imatin fa illam tahtaj ilaihi aw kanat sha'imatan aw ta'azzat bihi fala yajibu bal yalzamu as-sha'imata tarkuhu thumma tatawaddu wa yakunu jami'u ma zukira ba'da dukhulil waqti wa la budda aidan fi wudu'iha minal muwalahti bi an taghsilal udwa as-athani qabla jafafil awwali. Artinya, jika hendak sholat, ia diwajibkan membersihkan kemaluannya dan menyumbatnya dengan kapas, lalu diikat dengan kain selama ia tidak merasa terganggu karena keduanya. Hal ini tidak diwajibkan baginya untuk menyumbat kemaluannya, kecuali saat dibutuhkan dan ia tidak dalam keadaan berpuasa. Tapi jika tidak dibutuhkan atau ia dalam keadaan puasa dan takut terganggu karenanya, maka hukumnya tidak wajib. Bahkan bagi wanita yang berpuasa harus meninggalkannya dari menyumbat kemaluannya. Setelah itu ia berwudu, dan hal-hal tersebut harus dilakukan setelah masuknya waktu. Selain itu, ia diharuskan berkesinambungan dalam wudunya, yaitu membasuh anggota yang selanjutnya sebelum keringnya anggota yang pertama. Jadi pada tab ini dijelaskan bahwasannya ketika wanita yang mengalami istihadah hendak melaksanakan sholat, ia diwajibkan untuk membersihkan kemaluannya dari darah istihadah tersebut. Kemudian hendaknya ketika seorang wanita yang istihadah berwudu, ia menyegerakan wudunya sebelum anggota yang pertama dibasuh kering. Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu'i al-mubadaratu bis-sholati fa in akharat li ghairi maslahati as-sholati wajaba 'alaiha i'adatul ghusli lil farji wal hashwu wat ta'sibu wal wudu'u bi khilafi ma iza akharat li maslahati as-sholati kan izari jama'atin fala yajibu 'alaiha al-istinafu wa yajibu 'alaiha tajdidu al-isabati wat taharati li kulli fardin. Yang artinya, dan setelah wudhu diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholat tanpa ada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, ia harus mengulang kembali untuk membersihkan, menyumbat, dan mengikat dengan kain pada kemaluannya, serta mengulangi wudhunya. Sebaliknya, bila ia mengakhirkannya karena untuk kemaslahatan sholatnya, seperti menunggu jemaah untuk sholat, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi hal itu. Dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbarui bersuci setiap kali sholat fardu. Yahrumu bil haidi wan nifasi as-sittatul umuru allati tahrumu bil janabati wa hiya as-salatu wat tawafu wa masu al-mushafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qiraatul qur'ani bi qasdil qiraati. Artinya, hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas ada 6 perkara, sebagaimana telah diharamkan saat seorang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Wa yuzadu 'alaiha as-shaumu fala yajuzu laha as-shaumu wa hiya haidun aw nufasa'u wa la yasihu minha bal taqsamu bihi wal mururu fil masjidi in khafat talwisatu bid-dami wal istimta'u bima baina surrati wal rukbati ayyahrumu 'alaiha an tumakkana zawjaha min tamattu'i bima baina surrati war rukbati bijima'in aw ghairihi hatta an-nazaru ila ma bainahuma bi syahwatin min ghairi ha'ilin. Artinya, dan ditambah juga berpuasa. Ia tidak boleh puasa saat ia sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya, atau dia berdosa jika dilakukannya. Selain itu, diharamkan lewat dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotori dengan darah yang menetes. Juga diharamkan untuk menikmati pada bagian antara mulut besar dan atas lutut, baik dengan cara hubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan melihat pada bagian itu, antara bawah pusar atau lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan.
فيجب عليها أن تمتنع منه إن طلبها وتحرب منه إذا أراد التمتع بها في حال الحيض والنفاس. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومتى قطع الدم واغtasalat falaha tamkinuhu min dzalika. Jadi artinya diwajibkan baginya untuk menolak keinginan suami bila memintanya berhubungan badan dan menghindar bila suami ingin menikmati pada bagian itu saat haid dan nifas. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci dan suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka di tempat yang ditentukan Allah padamu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Dan setelah darahnya berhenti, juga setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilahkan suaminya untuk melakukan hubungan suami istri. ويحرم عليها أن تكذب عليه فتقول له إني حائض لئلا يقربها كما يحرم عليها ألا تخبره بالحيض إذا كانت حائضا فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن الله الغائصة والمغوصة. قال العلماء والغائصة هي التي لا تعلم زوجها أنها حائض ليجيئها فيجامعها والمغوصة هي التي لا تكون حائضا فتكذب على زوجها وتقول إني حائض. Yang artinya, dan diharamkan baginya membohongi suami seperti ia berkata aku sedang haid agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid jika dia memang dalam keadaan haid. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah melaknat al-ghawisah dan al-mughawwisah. Berkata sebagian ulama, makna dari al-ghawisah adalah wanita yang tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid agar suaminya mendatanginya dan membelinya. Sedangkan al-mughawwisah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong kepada suaminya dengan mengatakan bahwa dia sedang haid. Iza kanatil mar'atu tahiratan minal haidi wan nifasi summa tara'a 'alaiha ahduhuma ba'da dukhuli waqtis sholati wa qad madha minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilkas sholati fihi wa lam tusalliha fal wajibu 'alaiha iza tahurat min haidiha aw nifasiha an taqdiya tilkas sholati li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha wa lam taf'alha wa hadza yusamma turu wal man. Nah, artinya apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya, haid atau nifas, setelah masuknya waktu sholat, sedangkan pada saat itu masih ada waktu untuk dia bisa mengerjakan sholat, namun dia tidak mengerjakannya, maka diwajibkan atasnya setelah dia suci nanti dari haid untuk mengkodok sholat itu. Karena sebenarnya sholat itu diwajibkan atasnya dan sholat itu masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya, tapi ia tidak melakukannya. Hal ini disebut turu wal ma'ani, datangnya penghalang. Wa iza kanat haidon aw nufasa'a wang qata'a adamu qabla khuruji waqti sholatin minas sholawatil khamsi walau biqadri lahzatin fal wajibu 'alaihal mubadaratu bi fi'li tilkas sholati in kana al waqtu muttasi'an wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilkas sholati allatin qata'a adamu wa qad baqiya min waqtiha hatta qadru takbiratil ihrami. Artinya, jika wanita yang haid atau nifas telah berhenti darahnya atau suci sebelum keluarnya salah satu waktu sholat wajib, meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera melakukan sholat tersebut jika waktunya masih cukup. Jika tidak, maka ia wajib untuk mengkodok sholat yang pada saat darah haidnya belum keluar akan suci atau masih tersisa waktunya tadi, walaupun hanya sekedar cukup untuk takbiratul ihram. Wa kama yajibu qada'u tilka sholati yajibu qada'u as-sholati allati qablaha in kanat tujma'u ma'aha ta'khiran kaz-zuhri wal maghribi fa in kanati sholatu allati qablaha la tujma'u ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u zatil waqti faqat wa hadza yusamma. Itu juga selain diwajibkan untuk mengkodok sholat tersebut, juga diwajibkan untuk mengkodok sholat yang sebelumnya kalau memang sholat itu termasuk yang bisa dijamak takhir seperti duhur dan maghrib. Tetapi jika sholat yang sebelumnya tadi bukan sholat yang wajib bisa dijamak takhir seperti subuh dan asar, maka ia tidak wajib mengkodoknya. Tetapi yang wajib ia kodok adalah sholat yang pada waktu itu saja. Hal ini disebut dengan zawal al-ma'ani atau hilangnya penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' faslun fi hukukil walidain. Amma hukukul al-walidaini faqad qala Allah Ta'ala wa ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, bab keempat, mengenai hak-hak kedua orang tua, suami, dan tercelanya bertabaruj. Hak kedua orang tua. Adapun hak-hak kedua orang tua telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, dan janganlah kamu bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Rasulullah SAW, birru aba'akum tubirrukum abna'ukum wa qala alaihi salatu wassalam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nabi SAW bersabda, surga di bawah telapak kaki ibu. Wa qala sayyiduna al-Hadad radhiyallahu anhu, wa walidani lihum haqqun yaqumu bihi may yattaqillaha wal mudluna bin nasabi. Al-Imam Al-Hadad radhiyallahu anhu berkata, kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di turunannya. Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa haqqa walidaini wa an taquma birrihima wa alla tukhalifa kalamahuma fa inna Allah jalla wa ala qad aujaba 'alaina al-imtithala li amrihima. Hendaknya seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya dan berusaha untuk berbakti kepada keduanya tanpa menentang perintah keduanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita menuruti perintah keduanya. Jadi pada bab ini yang pertama-tama dijelaskan adalah adapun hak-hak kedua orang tua telah disebutkan dalam beberapa firman Allah. Yang pertama adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah apabila orang tua telah berumur lanjut ataupun kita telah tumbuh dewasa dan orang tua telah berumur lanjut, jangan sampai kita bertindak semena-mena, membentak, memukul, apalagi berbuat kasar kepada kedua orang tua yang sudah tua secara fisik dan lemah. Dan juga disebutkan dalam teks ini juga dijelaskan, perlakukanlah mereka dengan penuh kasih sayang. Juga wajib bagi anak untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua. Sebagaimana ditekankan oleh Rasulullah, bahwasannya surga di bawah telapak kaki ibu. Tadabbarna ayyatuhan nisa'u qawlahu jalla zikrah. Wabil walidaini ihsanan ay ahsinu ilal walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ay iza balagha abuka aw ummuka haddal kabira fawajibun alaika ihtiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'addubu lahuma ila haddi alla taqula lahumā uffin ay la tantiqu amamahuma hatta bimisli hazihil kalimati allati tadullu ala tadajjuri wala tanharhuma la tazjarhuma bal ta'addab lahuma wa qul lahuma qawlan karima ay iza khatabtahuma fa khatibhuma bil kalamil hasani allazi tuhibbu ay yukhatabaka bihi auladuka wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati ay tazallal liwalidayka wa hawwin nafsaka indahuma rahmatan bihima wa zkur rahmatahuma bika wa syafaqatahuma 'alaika wa anta fis sighari wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran wa taqfi hadhil ayatu zalilan li syarafil walidaini wa azimi haqqihima 'ala auladihima. Wahai kaum wanita, renungkanlah firman Allah yang maha besar sebutan baginya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Maksudnya, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A. Jika ayahmu atau ibumu telah berusia lanjut, maka kewajibanmu adalah menghormati keduanya dan berlaku baik pada keduanya, sehingga jangan sampai engkau mengucapkan kalimat A di hadapan keduanya. Bahkan ucapan yang menunjukkan kejengkelan semacam ini, janganlah menghardik mereka, tapi berbuat baiklah kepada mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jika engkau berbicara dengan mereka, maka bertutur katalah yang baik kepada mereka, sebagaimana engkau ingin anak-anakmu juga bertutur kata yang baik terhadapmu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dengan penuh rendah hati, sebagai tanda kasih sayangmu kepada mereka. Ingatlah kasih sayang mereka terhadapmu kalau engkau masa kecil. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Cukuplah ayat ini sebagai bukti kemuliaan kedua orang tua dan betapa besarnya hak mereka yang harus ditunaikan oleh anak-anak mereka.
وتفكرنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، أي إنكم إذا كنتم بري آبائكم يرزقكم الله أولادا يقومون ببركم، فكل من برت منكن أباها وأمها تنال هذه بشائر الأربعة التي بشرها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الله تعالى يطيل أمرها ويرزقها الله أولادا يعيشون ويقومون برها كما قامت بر والديها، وفوق هذا كله رضوان ربها وخالقها عنها. Artinya, renungkanlah makna dan sabda Nabi SAW. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Artinya, bila kalian anak-anak yang berbakti kepada kalian, bila kalian berbakti kepada orang tua kalian, niscaya Allah akan memberi kalian anak-anak yang berbakti kepada kalian. Jadi barang siapa yang berbakti kepada ibunya, ia akan memperoleh 4 kabar gembira yang dikabarkan oleh Rasulullah. Allah akan menjaga umurnya, Allah memberinya anak-anak yang terus hidup, mereka berbakti kepadanya sebagaimana dahulu ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu semua akan mendapat ridho dari Tuhan. Faqad warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini waruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhitun wa man asbaha muskhitan li murdiyan liwalidayhi fa ana anhu radin. Yang artinya telah diriwayatkan pada bahwa beliau SAW bersabda, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga terletak kepada murka kedua orang tua. Telah diriwayatkan bahwa Allah berfirman, barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku ridho, tapi membuat kedua orang tuanya murka, maka Allah murka kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku murka, tapi ia membuat kedua orang tuanya ridho kepadanya. Hal tuhibbu ihdakunna أن الله عليها وأن لا يبرها أولادها فإذا كنتن كذلك فلا ترضين بذلك فبادرن إلى احترام والدين وامتثال أمرهما والإحسان إليهما وتقديمهما في البر والصلة والمعروف على النفس والأولاد من غير منة عليهما ولا استثقال لهما. Artinya, apabila seorang dari kalian ingin Allah murka kepadanya dan ingin anak-anaknya tidak berbakti kepadanya, bila kalian dalam keadaan demikian, maka janganlah kalian rela terhadap hal ini. Segeralah menghormati kedua orang tua dan mematuhi perintah mereka. Bersilaturahmilah dan berbuat baik daripada terhadap diri sendiri, anak-anak mereka tanpa mengungkit-ungkitnya di hadapan mereka dan tidak merasa keberatan melakukannya terhadap mereka. Wahzarna kallal hazari ayyuhu yakunna iblisu fatukhalifnahuma fa inna uquqa alwalidaini minal kabairi ama sami'tunna qawlahu alaihi salamu akbarul kabairi salasun al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa syahadatul zuri wa qawluhu fil hadisil akhar salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu liwalidayhi wad dayuthi alladhi yukirrul khabasa fi ahlihi. Artinya, jangan sampai tertipu daya oleh iblis hingga kalian menentang kedua orang tua karena durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Tidaklah kalian mendengar sabda Nabi, dosa terbesar ada 3. Yang pertama menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu. Juga sabda beliau dalam hadis lain, 3 orang yang Allah SWT haramkan surga atas mereka: orang yang suka meminum minuman keras, berdurhaka kedua orang tuanya, dan dayuts, yaitu seorang suami yang mendekat tindakan buruk dari istrinya. Wa'lamna anna birra الوالدات أضعاف بر الوالد كما ورد في الحديث. قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه في النصائح ولعل السبب في ذلك ما تقاسه الوالدات من تعب الحمل ومشقة الوضع ومؤونة الرضاع والتربية ومزيد الحنان والشفقة والله أعلم. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu melebihi daripada berbakti kepada ayah, seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam kitab Nasaih, hal itu disebabkan karena betapa dosanya seorang ibu terutama saat hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, dan menambah sayang Allah alam. Waqad qala rajulan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bi husni suhbati ay birri wasilati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapat baktiku? Beliau menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau SAW menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya lagi, lalu siapa? Beliau kembali menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau akhirnya menjawab, ayahmu. Wa kama yajibu 'alal insani ay yabirrahuma fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu ay yabirrahuma ba'da wafatihima wa dzalika bid-du'a'i wal istighfari lahumā wa biqada'i zuyunihima wa tawfiqi wasayahuma wa bisilati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddatihima fa dzalika kulluhu min tamamil birri kama waradat bihil ahadits.
Sebagaimana diwajibkan bagi seorang untuk berbakti kepada mereka semasa mereka hidup, begitu juga hendaknya ia berbakti kepada mereka sepeninggal mereka, dengan cara mendoakan dan melaksanakan wasiat mereka, menyambung tali silaturahmi dan dengan kerabat, dan berbuat baik kepada sahabat karib mereka. Hal ini termasuk kesempurnaan berbakti sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis. Wa fid du'a'i lil mayyiti wa fil istighfari lahu wat tasadduqi anhu naf'un lahu katsirun fayambaghi lil insani alla yaghfula an dzalika fi haqqi walidayhi khususan wa fi haqqi ghairihim minal aqaribi wa zawil huquqi alaihi wal muslimina umuma. Intahi. Mendoakan orang mati dan memohon ampun untuknya, juga bersedekah untuknya terdapat manfaat yang sangat besar baginya. Oleh sebab itu hendaknya seseorang tidak melalaikan hal ini, terutama terhadap kedua orang tuanya dan kerabat mereka, juga orang-orang yang berhak serta seluruh umat Islam pada umumnya. Faslun fi huquqiz zauji. Qala Allah Ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Adapun maksud dari teks itu adalah hak-hak suami. Allah berfirman, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah Ta'ala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka melaknatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. قال شيخ محمد أمين الكردي في كتاب إرشاد المحتاج لحقوق الأزواج بعد الاستشهاد بهذه الآيات الكريمة وذكره سبب نزولها الرجال قوامون على النساء أي يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية فالرجل يقوم بمصالح المرأة والتدبير والتأديب ويجتهد في حفظها. Artinya, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Irsyadul Muhtaj lil Huquqil Azwaj, setelah beliau menyebutkan ayat ini, menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, adalah beliau berkata posisi kaum laki bagi kaum wanita bagaikan pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi seorang laki yang mengurus kepentingan kaum wanita, begitu juga mengatur dan mendidik mereka dan berusaha menjaganya. Walamma asbatal qiyama ala nisa'i lirrijali bayyana as-sababa bi amrayni ahaduhuma wahbiyun was-sani kasabiyun وقد ذكر الأول بقوله بما فضل الله بعضهم على بعض أي أن الله فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات وإقامة الشعائر والولاية والشهادة ووجوب الجهاد والجموعة وزيادة النسيب في الميراث وإليه انتساب. Artinya, dikarenakan yang dipercaya untuk mengurus kaum wanita adalah laki, Allah menjelaskan penyebabnya dengan dua hal. Yang pertama adalah wahbi, yaitu karunia yang diberi tanpa melalui usaha. Sedangkan yang kedua adalah kasbi, artinya karunia yang diberikan tanpa usaha. Allah menyebutkan tentang yang pertama dalam firman-Nya, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Yaitu Allah telah melebihkan kaum laki yang dalam beberapa hal, diantaranya kesempurnaan akal dan agama, perencanaan yang baik, kelebihan dalam hal kekuatan untuk melakukan amal perbuatan, ketaatan, mendirikan syiar-syiar agama, memimpin, memberi kesaksian, kewajiban berjihad dan sholat Jumat, tambahan dalam bagian warisan dan jalur keturunan bernasab kepadanya. Summa zakarosani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihim ay bisababi ma akhraju fi nikahihinna min amwalihim fil muhuri wan nafaqati. Sedangkan sebab yang kedua diterangkan dalam firman, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu mereka telah mengeluarkan uang mahar dan uang belanja dalam menikahi kaum wanita. ثم قسمهن على قسمين فذكر الأول بقوله فصلحات منهن قانتات أي مطيعة لأزواجهن فهزات للغيب أي لما يجب عليهن حفظه في حال غيبة أزواجهن من البيوت والفروج والأموال. قال صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Summa tala ala yatarawahu Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Abi Hatim. Kemudian Allah membagi kaum wanita menjadi dua. Yang pertama disebutkan dalam firman, maka wanita yang soleh di antaranya mereka ialah yang taat kepada suami mereka, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.
Maksudnya diwajibkan bagi wanita ketika suami tidak ada itu bersama mereka, mereka tuh wajib menjaga rumah, kehormatan diri serta hartanya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang apabila engkau lihat, ia menyenangkanmu. Jika engkau perintahkan ia menaatimu, jika engkau tidak ada ia menjagamu pada hartamu dan dirinya. Lalu beliau membaikkan ayat tersebut di atas. وذكر القسم الثاني بقوله واللاتي تخافون أي تظنون نشوزهن أي إسيانهن عن طاعة الأزواج فإذا ظهرت منهن علامة النشوز فإذوهن أي خويفهن عقوبة الله تعالى بالقول كأن يقول لها اتق الله وخافيه فإن لي عليك حقا وارجعي أما أنت عليه واعلمي أن طاعتي فرد عليك. Sedangkan yang kedua disebutkan dalam firman-Nya, wanita-wanita yang kamu khawatirkan, maksudnya kamu menduganya, maksudnya membanggakan mereka dari ketaatan kepada suami, maka bila nampak pada mereka tanda-tanda pembangkangan ini, maka nasihatilah mereka. Takut-takutilah mereka akan hukuman Allah, baik dengan ucapan seperti bertakwalah kamu kepada Allah dan takutlah padanya. Sesungguhnya aku memiliki hak yang wajib atasmu dan insya Allah dari perbuatan ini ketahuilah bahwa taat kepadaku akan ada merupakan suatu kewajiban bagimu. Fa'ilam yu'assir fiha al-wa'zu وأثرت على ذلك فاهجرها وهو قوله تعالى واهجروهن في المضاجع اعتزلوهن في فراش آخر فإن لم يرجعين بالهجران فخوفوهن واضربوهن ضربا غير مبرج وهو الذي لا يكسر عزما ولا يشين عدوا فإن أطعناكم بترك النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا إلى تعدي عليهن وظلمهن إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن فإنه أقدر عليكم منكم على من تحت عليكم. Intaha mulakhosan. Artinya apabila nasihat tidak membekas dan ia masih terus membangkang, maka tinggallah ia dari tempat tidur. Sebagaimana firman Allah, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, pisahkanlah mereka dengan yang lain. Apabila masih tidak kembali sadar, maka takutilah mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Itu tidak mematahkan tulang atau membaca jalan. Kemudian jika mereka mencintaimu dengan tidak maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Mencari jalan untuk mendolimi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Maka takutlah akan hukumannya kepada kalian bila kalian mendolimi mereka, karena ia lebih berkuasa atas kalian daripada kuasa kalian terhadap orang-orang di bawah kalian. وَاعْلَمْنَا أَيَّتُهَا النِّسَاءُ أَنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْحُقُوقِ فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها كناية عن عظام حقيق عليها فالواجب عليكن القيام بحقوق أزواج لتفوزن بالثواب الكثير فقد روى أحمد وابن حبان والطبراني بالفازم. متقاربة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت من أبواب الجنة. Ketahuilah wahai kaum wanita, sesungguhnya hak yang paling agung adalah hak suami atas istrinya. Telah diwajibkan oleh Tirmizi bahwa Nabi bersabda, bila aku memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, pasti aku perintahkan seorang istri kepada suaminya. Waqala Abdurrahman bin Aufin al-mar'atu as-salihatu khairun min alfi rajulin ghairi salihin wa ayyuma ra'atin khadamat زوجها 7 أيام أغلق عنها 7 أبواب النار وفتحت لها 8 أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت بغير حساب. Abdurrahman bin Auf berkata, seorang wanita solehah itu lebih baik daripada 1000 laki yang tidak soleh. Wanita manapun yang melayani suaminya selama 7 hari, maka akan tertutup baginya 7 pintu neraka dan terbuka baginya 8 pintu surga. Ia boleh masuk dari pintu manapun yang ia sukai tanpa ada perhitungan. Di teks ini dijelaskan betapa sungguh mulianya istri yang melayani suaminya. وقال يستغفر للمرأة المطيعة زوجها الطير في الهواء والحيتان في الماء والملائكة في السماء والشمس والقمر ما دامت في رضا زوجها. Beliau juga berkata, bagi wanita yang mentaati suaminya akan dimintakan ampun oleh burung yang ada di udara, ikan yang ada di dalam air, malaikat yang ada di langit, begitu juga matahari dan bulan selama ia berada dalam ridho suaminya. Dari teks tersebut sudah kita dapat simpulkan bahwasannya betapa sungguh besar pahalanya bagi seorang istri untuk berbakti kepada suaminya. فاحرصنا كل الحرص على ما يرضي الزوج فإن التهاون بحق الزوج موجب للإثم الكبير فقد روي عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أيما امرأة كلهت في وجه زوجها فتدخل عليه الغم فهي في
Allah ila an tadhaka fi wajhi zawjiha. Maka berusahalah kalian dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan suami kalian tuh ridho. Sesungguhnya perbuatan meremehkan hak suami itu menyebabkan dosa yang besar. Telah diriwayatkan dari Talhah bin Abdullah berkata, setiap wanita yang bermuka masam di hadapan suaminya, sehingga ia menyebabkan suaminya kesal terhadapnya, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sampai ia tersenyum di hadapan suaminya. Warawa bnu Asakir wa bnu Adiyin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin qalat li zawjiha ma araitu minka khairan illa ahbatallahu ala amalaha sab'ina sanatan walau kanat tasumun naro tahara wa taqumul lailah. Ibnu Asakir dan Ibnu Adi meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, setiap wanita yang mengatakan kepada suaminya, aku tidak pernah melihat perbuatan baik darimu, maka Allah akan mencabut amalannya selama 70 tahun meskipun ia berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Betapa dahsyatnya murka Allah kepada istri yang tidak berbakti kepada suaminya. Warawa al-Bazzar anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala min haqqi zawji ala zawjati law sala min kharahu daman wa qawhan wa sadidan falahisathu ma addat haqqhu. Warawa at-Tabrani haqqu zawji ala al-mar'ati alla tahjura firashahu wa an tabarra qasamahu wa an tuti'a amrahu wa alla takhruja illa bi iznihi wa alla tudkhila ilaihi man yakrahu. Al-Bazzar meriwayatkan termasuk hak suami atas istri itu adalah seandainya hidung suami mengalirkan darah, lalu ia menjilatnya, itu pun ia masih belum bisa memihak suami. Ini sebagai perumpamaannya. Jadi Tabarani melihatkan hak seorang suami atas istri adalah tidak memisahkan diri dari ranjang, menjalankan sumpah, menaati perintah, tidak keluar rumah kecuali atas izinnya, dan tidak masukkan ke dalam rumah orang yang tidak disukai oleh suaminya. Wabil jumlati faminal hukuki al-muta'akkidati ala zawjati amtisalu amri zawjiha wa ta'atihi wa idza da'aha ila firashihi lam yajuz lahal imtina'u illa li'uzrin syar'iyyin wa alla takhruja min baitihi illa biiznihi fa in kharajat biiznihi famasturatun fi hay'atin la tunkaru wa tatlubu al-mawadi'a khaliyatan minal rihami duna syawari'i wal aswaqi mumtadrizatan min ayyam أجنبي صوتها أو يعرفها بشخصها ولا تتعرف إلى صديق زوجها ولا تكسر الصعود على السطح ولا تنظر إلى بيوت الجيران والأسواق والسكك من سقب وشبابك. Artinya, di antara termasuk hak yang diwajibkan istri adalah mengerjakan, mentaati perintah suami. Jika suami mengajak ranjang, tidak diperbolehkan baginya menolak, kecuali ada uzur yang syar'i, tidak boleh keluar dari rumah kecuali dapat izin. Dan seandainya ia keluar atas izinnya, ia keluar itu dalam keadaan tertutup, berhijab, dan dengan penampilan yang sopan dan tidak dikenal orang, dan mencari jalan-jalan yang tidak ramai dari desak-desakan bukan jalan umum dan pasar. Menjaga diri, jangan sampai orang lain itu mendengar suaranya dan mengenali bentuknya. Tidak boleh mengandalkan diri pada teman suaminya, tidak sering naik turun ke tingkat atas rumah, tidak mengintip rumah tangga ataupun pasar dan lorong kampung dari lubang jendela. Wa an takuna qalilatal kalami هجيرانها ولا تدخل عليهم إلا في حالات توجب الدخول وإذا دخلت فلتستأذن وتحفظ زوجها في حال غيبته وفجره وتطلب رضاه ولا تخونه في نفسها ولا في ماله ولا تتفاخر عليه بجمالها. Hendaknya ia itu sedikit berbicara dengan tetangga dan tidak terlalu sering mengunjungi mereka kecuali saat dibutuhkan untuk mengunjungi mereka. Jadi bila ia masuk, hendaknya ia minta izin juga, dan hendaknya menjaga kehormatan suami ketika suaminya tidak ada di rumah. Juga jangan lupa minta ridhonya, tidak mengkhianati suami pada dirinya ataupun pada hartanya, serta tidak membanggakan kecantikannya di hadapan suami. Wa an takuna muqbilatan ala salati wa siyami al marfudaini illa waqta haidin aw nifasin wa an takuna qani'atan min zawjiha bima razaqahu Allah ta'ala qalla aw kathura muqaddimatan haqqahu ala haqqi nafsiha wa sa'iri aqaribiha mushfiqatan ala awladihi wa in kanu min ghairiha barratan bihim khadimatan lahum muhafizatan للستر عليهم قصيرة اللسان عن السب والغيبة والنميمة قليلة مراجعة الزوج قاتمة لأسراره. Jadi hendaknya ia giat melakukan sholat dan berpuasa yang wajib kecuali di masa haid dan nifas tentunya. Hendaknya ia juga menerima rezeki yang Allah berikan kepada suaminya, mau itu sedikit ataupun banyak, lebih mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan diri dan kerabat lainnya. Kemudian lemah lembut terhadap anak-anaknya meskipun seorang tiri, berbuat baik kepada mereka dan melayani mereka, selalu menutup aib mereka, tidak suka mencela, menggosip, mengadu domba, tidak terlalu menutup suami daripada rahasia. Wa mimma yatlubu minha aidan at-tazayyun wa at-tatayyub li zawjiha wal muqabalatuhu bil bishri wal imsak wal inbisati wa an taquma bi kulli khidmatin fit dari taqdiru 'alaiha.
Dan termasuk hal-hal yang diharuskan terhadap suami, yaitu berdandan, memakai minyak wangi, menemui suami dengan senyum, penuh kegembiraan, serta melakukan pekerjaan rumah tangga biasanya. فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت: تزوجت الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرشه وناديه، كنت أألف فرشه وأقفيه مؤنته وأسوسه وأدك النوال ناديه وأألفه وأستوي الماء وأخرز غربه وأطحن الشعير وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلي أبو بكر الصديق بقادمة فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقدي. Diriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, aku menikahi Zubair sedangkan ia tidak memiliki apapun, baik harta maupun hamba sahaya. Dia hanya punya kuda, unta pengangkut air. Aku memberi makan kudanya, memenuhi kebutuhannya, serta meliharanya, menunggu biji kurma untuk untanya, memberi makan dan bukan air. Aku juga menjahit timbanya yang terbuat dari kulit, menggiling gandum dan masaknya. Bahkan aku memikul biji-biji kurma dari sekolahku dan di jalan nomor 3 Falsoh, sampai aku bahkan mengirimku seorang pembantu hingga ia dapat membantu mengurus kuda. Sejak itu seakan-akan ia telah menuliskanku. وما أحسن ما قاله فزاري لابنته عند زفافها وهو: يا بنية إنك خرجت من العش الذي فيه درجتي وسرت إلى فراش لا تعرفينه وقرين لا تعرفينه فكوني له أرض يكن لك سماء وكوني له مهادا يكن لك إمادا تستندين إليه وكوني له أمة يكن لك عبدا ولا تلجي عليه في شيء فيقلق ولا تبعدي عنه فينسلك إن أنت بقبض وهيبة فابعدي عنه واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يشم منك إلا طيبا ولا يسمع منك إلا حسنا ولا ينظر منك إلا جميلا. Jadi betapa indahnya nasihat Al-Farazi kepada putrinya. Ia berkata, wahai putriku, sesungguhnya engkau telah keluar dari sangkar yang engkau tinggali, dan sekarang engkau menuju kerajaan seorang yang tidak engkau kenali, teman hidup yang belum biasa engkau bersikap ramah kepadanya. Oleh karena itu, jadilah engkau buminya, niscaya ia menjadi langitmu. Jadilah hamparannya, niscaya ia menjadi penyebabmu, hingga engkau bisa bersandar kepadanya. Jadilah engkau hamba sahayanya, hingga ia menjadi budakmu. Janganlah engkau terlalu banyak menuntut sesuatu darinya, karena ia bisa menciummu. Janganlah engkau menjauhinya, karena ia bisa melupakanmu. Jika ia sedang marah, menjauhlah darinya. Jagalah penciumannya, dan negaranya dan pandangan matanya, hingga jangan sampai ia mencium darimu kecuali bau harum. Tidak mendengar darimu kecuali kata yang baik, dan tidak melihatmu kecuali engkau berpenampilan menarik. فعليكن معشر النساء بالمحافظة على هذه الآداب الشريفة ولا تغفلن عن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Rawahu Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, wahai kaum wanita, hendaknya kalian memelihara tata krama yang baik ini. Janganlah kalian lupakan sabda Nabi. Bila seorang laki mengajak istrinya keranjang lalu ia tidak mendatanginya, sedangkan suami tertidur pada malam hari dalam keadaan marah terhadapnya, maka ia dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. فلازمنا طاعة أزواجكن وتواصينا فيما بينكن بالحق والصبر وإن يكن والخروج عن طاعة. فصل في ذم التبرج والحث على غض البصر. قال الله تعالى: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وقال جل ذكره: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. Faslun, tercelanya bertabarruj dan anjuran menahan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu, dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka. Jadi dari sini bisa sedikit ditangkap bahwasannya sejarah ayat bertabarruj ini turun karena wanita jahiliyah zaman dahulu itu suka menghias diri dengan berlebih-lebihan, sehingga turunlah ayat ini. Yajibu alaikunna ma'syaral nisa'i an tumassilna kalamallahi jalla
وعلا فإنه يقول وقرن في بيوتكن بمعنى لازمن بيوتكن فإن إذ المرأة وشرفها ملازمتها مسكنها. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة نصيب في خروج إلا مضطرا طرة وليس لها نصيب في الطريق إلى الحواشي. رواه Tabrani fil Kabir. Diwajibkan atas kalian, wahai kaum wanita, untuk mentaati firman Allah. Sesungguhnya dia berfirman, dan hendaklah kamu menetap dalam rumah. Artinya menetaplah di rumah kalian karena kebesaran dan kemuliaan seorang wanita dikala dia menetap di rumahnya. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, seorang wanita tidak diperkenankan keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak, dan ia tidak mendapat bagian di jalanan kecuali tepi jalan saja. ثم قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية هم أهل الكفر من قبل الإسلام وقد نهاكن الله عن التشابه بهم فلا تكن في إعراض عن أدب هذه الآيات. كيف تستحسن المسلمة لباسا غير لباس المؤمنة الصالحة وكيف يميل لا تعرفينه وقرين لا تألفينه فكوني له عرضا يقول لك سماعا وكوني له بحاجا يقول لك عمادا تستنيدين إليه وكوني له أمة يقول لك أبدا ولا تهله عليه في شيء فيقلق ولا تباعدي عنه فينسك إن أنك بقد وهيبة فابعدي عنه واحفظي أنفه وسمعه وعينه فلا يشم منك إلا طيبا ولا يسمع مني إلا حسنا ولا ينظر منك إلا جميلا. Dan betapa indahnya nasihat Al-Farazi kepada putrinya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Qabluha ila ma tasta'miluhu nisa'ul ifranji wa ashbahunnu fil libanis wa huli wa malakunna takhrujna safiratil wujuhi ghayra muhtashimatin amma sami'tunna qawlahu jalla zikruhu ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabihinna zalika adna ay yu'rafna wa la yu'zawna wa kana Allahu ghafurur rahim. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan berlaku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Yang dimaksud jahilah itu adalah orang-orang yang kafir sebelum Islam datang. Allah telah melarang kalian dari mereka. Maka janganlah kalian berpaling dari mentaati ayat ini. Bagaimana mungkin seorang wanita muslimah memandang baik pakaian yang bukan pakaian wanita beriman yang solihah? Dan bagaimana hatinya tertarik pada pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh wanita barat? Kenapa kalian berani keluar sambil melakukan hajat tanpa menutupnya? Bukankah kalian telah mendengar firman Allah? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak, perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Dari sini, yang kita tidak tangkap adalah hikmah dari mengenakan hijab tidak bertabarruj adalah telah dijelaskan ya, karena banyak kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, serta intimidasi terhadap wanita. Ini hikmah dari tidak melakukan tabarruj adalah dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 59 supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu. فالأولى بالمرأة والأحسن لها أن تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة ففي ملازمة البيوت كل خير وكرامة للنساء فإن المرأة عورة يستشرفها الشيطان إذا خرجت من بيتها. Maka sudah selayaknya seorang wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali untuk kepentingan mendesak. Karena dengan tinggal di rumah terdapat banyak kebaikan dan kemuliaan baginya. Sesungguhnya seorang wanita adalah aurat yang selalu dititik oleh setan bila ia keluar dari rumahnya. Waqad rawat Tabrani bi isnadin hasanin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nisa'u awratun wa innal mar'ata la takhruju min baitiha wa ma biha ba'sun fayastashrifuha asy-syaitanu fayaqulu innaka la tamurrina ala ahadin illa a'jabatihi wa innal mar'ata la talbasu siyabaha fayuqalu laha aina turidina fataqulu a'udhu maridun aw ashhidu janazatan aw usalli fi masjidin wa ma abadati imra'atin rabbaha misla an ta'budahu fi baitiha. Imam Tabrani itu meriwayatkan dengan sanad yang baik bahwa Nabi bersabda, kaum wanita merupakan aurat dan sesungguhnya seorang wanita itu keluar dari rumahnya tanpa ada keperluan penting. Lalu setan mengikuti dan berkata, sesungguhnya tidaklah engkau berpasangan dengan seorang melainkan pasti engkau membuatnya kagum. Sesungguhnya seorang wanita memakai pakaian lalu ia ditanya, hendak kemanakah engkau? Ia menjawab, aku akan mengunjungi orang yang sakit atau aku akan mengantarkan jenazah atau aku hendak sholat di masjid. Dan tidaklah seorang wanita beribadah kepadanya seperti ia beribadah kepada dalam rumahnya. Sayang bagi lil mar'ati an tusarrifa nafsaha bi mulazamati baitiha khususan idza yassara Allahu laha ma yaqumu bi kifayatiha min abin aw ibnin aw zawjin fa ini tajat
إلى خروج فلتخرج مستترة وعليها غض بصرها فلا تلتفت ولا تنظر غير طريقها ولا تمس طيبا عند خروجها فقد ورد النهي عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أيها امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. رواه أبو داود والترمذي أن هي بسبب ذلك متعرضة للزنا سعدية في أسبابه. Hendaklah seorang wanita itu memeliharkan dirinya dengan tetap tinggal dalam rumah, terutama bila Allah memeliharkan baginya dengan adanya seorang yang mengurus baik itu adalah anak suami. Seandainya ia perlu keluar, hendaknya ia keluar dalam keadaan tutup aurat, menahan pandangan tanpa banyak memakai wangian saat keluar rumah. Telah diriwayatkan larangan mengenai hal itu dalam Nabi SAW. Setiap wanita yang memakai wangian lalu ia keluar rumah dan melewati sekumpulan orang sehingga mereka mencium baunya, maka ia adalah seorang pezina. Qala al-allamatu as-sayyidu Abu Bakri ibn Shihab ad-Dini fi manzumatihi wa man takun baina rijali masyiyah bittibi fahiya fil hadis zaniyah. Al-alama Sayyid Abu Bakar bin Syahab mengubah dalam syairnya, seorang wanita yang berjalan tengah kerumunan lelaki sambil memakai wangian maka hadis adalah berzina. Summa zakara ba'dun nisa'i al-maghrurati faqala rahimahullah wa ba'duhunna tadda'i wa tazumu wa annaha fi ghayatil afafi وهي تزل في الطريق رادعة أن يصح ما ادعته الجاهلة بأنها تود عما يحرم والبعد عن رذائل الأوصاف لا تستحي ذاهبا وراجعة قول بلا فعل ودعوى باطلة. Kemudian beliau juga menyebutkan sebagai wanita yang terkena tipu daya. Sebagian mereka mengaku dan beranggapan bahwa ia benar-benar menjaga kehormatan, sedangkan dia berada di jalan berfoya-foya. Mungkinkah benar pengakuan wanita bodoh ini? Bahwa dia menjaga dari pandangan yang haram, menjauh dari tingkah laku yang buruk, pulang pergi tanpa ada rasa malu, hanya ucapan tanpa perbuatan dan pengakuan tidak benar. Alhamdulillah. Haza wal tahta tarizil mar'atu kallal ihtirazi anin nazari ila rijali ajanibi. Fa anna Allah jalla wa ala qad amaraha bi ghaddi basari. Wa inna katsiran minan nisa'i yaj'alna tahrima nazaril mar'ati ila rajulu ajnabi fa innahu yahrumu nazaruha ilaihi kama yahrumu nazaruhu ilaiha. Oleh karena itu, sebaiknya seorang wanita benar-benar menjaga diri dari memandang laki asing yang bukan muhrim, karena Allah telah memerintahkannya untuk menahan pandangan. Bahkan kebanyakan wanita tidak mengetahui keharaman hukum wanita memandang laki yang bukan muhrim, padahal itu diharamkan memandang kepadanya sebagaimana tidak boleh memandangnya. فقد روي عن أم سلمة أنه كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليهما فقال عليه الصلاة والسلام احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرون؟ فقال صلى الله عليه وسلم afa ummiyawani antuma alastuma tubsiranihi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa ia dan Maimunah sedang bersama Nabi, lalu datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang yang buta matanya. Maka Nabi menghampiri keduanya berkata, berjilbablah, tutuplah diri kalian darinya. Aku bertanya, Rasulullah, bukankah ia seorang yang buta tidak dapat melihat kami? Lalu beliau menjawab, apa kalian berdua buta, tidakkah kalian dapat melihatnya? فلا يجوز نظر المرأة لشيء من الرجل وذلك لما ذكر ولأن قصدها منه كقصده منها فاعلمنا ذلك واعلمنا به تفوزنا إن شاء الله تعالى بالخير والكرامة. Jadi seorang laki tidak diperbolehkan melihat bagian manapun dari laki. Jadi seorang wanita tidak diperbolehkan melihat bagian manapun dari laki. Hal itu berdasarkan hadis di atas. Karena tujuannya itu kepada laki, itu tujuan dari laki kepadanya. Maka adalah hal ini dan tetapkanlah insya Allah engkau akan mendapat keberuntungan dan kebaikan. Wal tahzaril mar'atu aidan min kashfi auratiha bi hatratin nisa'i wa auratul mar'ati inda nisa'il muslimati ma baina surratiha wa rukbatiha wa indal kafirati yajibu an tastura jami'a badaniha illa ma baidu indal mihnati fala yajuzu an takshifa al mar'atu ma baina surratiha wa rukbatiha inda ahadin minan nisa'i walau kanat ummaha aw bintaha aw ukhtaha aw khadimataha fa inna dhalika haramun kama la yajuzu laha an takshifa min badaniha inda nisa'i kafirati siwa ma baitu indal mihnati wallahu a'lam. Jadi hendaknya seorang wanita itu menjaga diri tidak membuka aurat di hadapan sama kaum wanita. Aurat seorang wanita itu di hadapan wanita muslim lainnya batasnya adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan di hadapan muslim ia wajib menutup seluruh badannya kecuali yang biasa tampak saat bekerja. Jadi ia tidak boleh menampakkan anggota tubuh bagian pusar dan lututnya di hadapan wanita manapun meskipun itu ibunya, putrinya, saudaranya ataupun pelayan wanitanya. Karena hal itu hukumnya haram. Sebagaimana juga ia tidak boleh menampakkan anggota tubuhnya di hadapan wanita muslim kecuali yang biasa nampak saat bekerja. Wallahu a'lam bishawab.